Pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Saya Mike Lesentia kembali menyapa Anda di bedah editorial pagi ini dan seperti biasa, Bung David Rizar Nugroho, tenaga ahli Diskominfo Kabupaten Bogor telah menemani saya pagi ini. Selamat pagi Bung David, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Senin gimana? Senin ceria. Senin kita menunggu sarung tinju emas nanti pembukaan karena Kabupaten gitu. Bogor menjadi tuan rumah. Wah, luar biasa ini. Pasti banyak yang datang ya. Anda pegang yang mana? Pasti tuan rumah dong. Harus juara. Ya, kita harus juara karena menjelang PON dan juga persiapan Porda 2018. Yes. Kita tinggalkan itu dan pemirsa menata yang menatap dan rapot wakil rakyat akan menjadi perbincangan kita hari ini. Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama ini masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Masih banyak yang menilai fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita dinilai masih minim dan tumpul. Fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah memang telah dilakukan, tapi rekomendasi yang diberikan masih mengambang alias tidak tegas dan tidak jelas batas waktunya. Nah, benarkah? Kita akan bahas dalam editorial pagi ini bersama Bung David Rizar Nugroho. Namun sebelum kita bedah editorial kita pagi ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Dengan caranya sendiri sebenarnya rakyat mengawasi kerja wakilnya itu di parlemen. Dengan demikian rakyat juga mengetahui jika anggota DPR kemudian acap kali mengabaikan kepentingan publik yang semestinya diperjuangkan. Jangan sampai rakyat membaca apa yang mereka teriakan atas nama rakyat hanya sekedar pencitraan palsu demi mendulang kepercayaan. Sangat tidak sensitif saat ada sebagian rakyat kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja, masih banyak potret kemiskinan, dan benarkah para wakil rakyat terus menikmati euforia dengan menikmati penaikan tunjangan? Di sisi lain, penaikan tunjangan bagi DPR senyatanya perlukah diberikan selagi kinerja mereka masih dipertanyakan? SK Menteri Keuangan nomor S520 MK02/2015 perihal persetujuan prinsip tentang kenaikan indeks tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR yang diteken Menkyu pada 9 Juli 2015 lalu. Yang dipertanyakan ialah, patutkah anggota Dewan menerima penaikan tunjangan itu saat sebagian besar masyarakat yang mereka wakili tengah dilanda kesulitan ekonomi? Menjadi wakil rakyat memang tidak mudah. Untuk bisa duduk di Senayan saja sebagai anggota DPR yang berjumlah 560 orang itu harus menyingkirkan jutaan orang, termasuk bagi mereka yang berada di daerah. Maka pantas jabatan itu disebut presisius dengan padanan yang terhormat. Iwan Fals, penyanyi balada yang kerap mengkritik cukup tepat menganalogikan para wakil rakyat seharusnya merakyat. Meski di bagian lain dari lagunya yang bernuansa kor, wakil rakyat bukan paduan suara. Dari sisi manapun, wakil rakyat haruslah terus merakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Baik Bung David, kita sedikit mengingat lagu Iwan Fals, wakil rakyat harus merakyat, wakil rakyat bukanlah paduan suara. Bagaimana media membaca kerja-kerja wakil rakyat kita saat ini secara keseluruhan? Baik, ya. Kalau kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar 45 bahwa sudah dijelaskan bahwa yang namanya wakil rakyat itu memiliki 3 fungsi. Ya. Pertama, dia sebagai legislator, tugas utamanya adalah memproduksi undang-undang. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga adalah bersama pemerintah merumuskan anggaran. Yeah. Nah, dari 3 hak yang ada di DPR ini sejauh mana implementasinya di tahun pertama kepemimpinan DPR RI 2014-2019, ya kan? Ya, kalau kita lihat, saya mengatakan bahwa justru sekarang yang terjadi di tahun pertama DPR RI kita, wakil rakyat kita itu kaya intrik, miskin karya. Kenapa? Pemerintah Jokowi itu sudah menargetkan ada 160 RUU yang harus dibahas oleh DPR RI kita periode 2014-2019. Yeah. Dari 160 itu ada 37 yang harus selesai tahun ini. Dari Ternyata 37 RUU itu yang baru dibahas baru 12 dan baru disahkan 3. Sementara Desember tinggal beberapa bulan lagi. Kita dilihat di situ saja
sudah sangat minim dalam fungsi dia sebagai legislator untuk membuat produk undang-undang. Satu itu. Kita lihat bahwa apa yang disajikan oleh anggota DPR kita 4 bulan pertama, ya, konflik urusan AKD, ya kan, habis energinya hanya untuk bagi-bagi kursi kan. Bahkan produk pertama juga sangat kontroversial ketika undang-undang pilkada yang menurut saya melawan dengan semangat demokrasi, ingin pemilihan secara langsung di DPR. Nah kemudian akhirnya setelah berkembang, akhirnya pemilihan bisa dilaksanakan langsung. Nah ini adalah satu potret betapa miskin karya, kaya intrik. Itu yang ada menurut saya. Jadi tidak ada salah kalau memang saat ini wakil rakyat kita betul-betul mendapat sorotan dari para rakyatnya. Satu ya. Yang kedua adalah di tahun ini, di tahun pertama ada 3 oknum anggota DPR yang berurusan dengan KPK. Baik, di tahun Ini luar biasa menurut saya. Baru setahun sudah 3 yang berurusan dengan KPK. Baik, kita akan ngobrol dan bedah itu di akhir nanti Bung David. Tapi saya ingin menyampaikan lagi apa yang baru disampaikan Bu David. Kalau kita lihat program legislasi nasional seperti Anda katakan tadi 2015 sampai 2019 dari 160 RUU dan 2015 cuma menyelesaikan harus menyelesaikan 37 rancangan undang-undang, ternyata baru menyelesaikan 3 rancangan undang-undang. Ini memang jauh dari harapan. Bagaimana wakil rakyat kita ini berlaku dengan berbagai sorotan yang dicapkan pada mereka? Justru itu kan yang namanya wakil rakyat kan akan selalu disorot oleh publik segala tingkah lakunya. Jadi mereka tuh sibuk dengan urusan-urusan yang tidak menjadi skala prioritas gitu loh. Ya, saya berharap sebenarnya mereka bisa membuat satu target yang jelas. Kalau memang sudah disepakati bahwa tahun ini 37 RUU menjadi undang-undang, harus dituntaskan dong. Kenapa dari 37 hanya ada 12 yang dibahas dan hanya 3? Masalahnya di mana gitu loh. Ya kan? Padahal ini sudah dibuat schedule yang baik. Artinya apa? Ketika undang-undang ini sudah direncanakan, ini kan juga menghambat pemerintah untuk melaksanakan mengeksekusi pelaksanaan dari undang-undang itu. Kalau sudah begini, rapat apa yang harus kita berikan kepada para wakil rakyat kita? Bisa ukur, kalau misalnya 30 ditagarkan, yang jadi 3 berapa persen? Ya, sementara tahun depan mungkin ada target-target lagi. Ingat, ini tinggal 2 minggu lagi. Sebenarnya apa tantangan yang mereka hadapi sehingga hanya bisa menghasilkan 3 rancangan undang-undang saja? Ya, persoalannya itu mereka mau nggak membuat ini menjadi prioritas utama. Ya, membuat undang-undang itu adalah merupakan kewajiban mereka ya. Kemudian mengawasi dan budgeting, ya gitu ya. Memang dari dulu tuh, dari kepemimpinan yang tahun lalu, yang paling lama ini soal undang-undang ini gitu. Selalu tidak pernah, prolegnas itu tidak pernah mencapai sasarannya. Selalu produksinya itu sedikit gitu loh. Ada yang mengatakan mungkin anggota wakil rakyat kita malas belajar begitu untuk menyelesaikan ini dari sisi sumber daya manusia sendiri. Ya, itu juga menjadi satu persoalan yang lain, bahwa memang mereka berangkat dari berbagai macam profesi. Tapi kan di sana ada DPR itu kan tidak sendirian loh, ada tenaga ahlinya, ada staf khususnya, siapa anggota DPR itu punya, dan itu digaji oleh rakyat juga ya. Artinya, kalaupun mereka memang tidak memiliki satu kompetensi kan bisa minta mengundang tenaga ahli untuk melibatkan, tapi dia sebagai motor, sebagai aktor utama, ya mereka yang harus punya ini loh. Nah ini kan salah satu keberhasilan tolok ukur dalam fungsi yang satu sebagai pembuat undang-undang, sejauh mana dia bisa memproduksi sesuai dengan mereka rencanakan. Nah ini kan jauh. Ya kan, berarti harus ada apa ini? Harus ada perubahan, harus dipercepat dong. Ini menjadi prioritas. Jangan ngurusin sesuatu yang kadang-kadang kan Dewan itu senangnya sesuatu yang sedang lagi menarik publik ikut. Urusan Perindo dibuatin pansus, betul. Itu juga hak pengawasan. Hak pengawasannya kadang-kadang lebih menonjol daripada hak membuat undang-undang. Anda yakin 160 rancangan undang-undang di 2015 sampai 2019 ini bisa dituntaskan? Saya nggak yakin. Dapat 50% aja udah bagus. Kalau gitu kita dengar apa kata masyarakat tentang wakil rakyatnya. Mudah-mudahan ya wakil rakyat ke depannya yang sekarang mungkin lagi pilkada serentak ya, lebih bisa merayat aja Pak, lebih bisa menyentuh ke rakyat-rakyat seperti Maitin sini gitu ya, mungkin seperti itulah. Harapan saya sebagai warga lah ya, sebagai masyarakat gitu, pada wakil rakyat, mudah-mudahan bisa memenuhi janji-janji. Kan dia waktu mau duduk di kursi dia ada janji-janji, nah itu mudah-mudahan jadi terpenuhi dan bisa terlaksana gitu. Ya, kalau lihat dari namanya wakil rakyat, mewakili aspirasi masyarakat gitu kan, mau aspirasi rakyat gitu kan. Bukan
mewakili aspirasinya golongan atau pribadi, lebih mengedepankan kemakmuran rakyat tentunya. Bagaimana rakyat ini bisa sejahtera karena tujuannya mereka ada di situ kan, gitu kan, dipilih oleh rakyat. Pendapat abang tentang anggota dewan, bang? Pendapatnya tentang anggota dewan yang mana nih? DPRD. Ya mungkin ada sebagian yang bekerja dengan baik, memang istilahnya memprioritaskan rakyat jadi tujuan utama mereka, tapi juga saya lihat masih sebagian kepentingan golongan mereka, gitu. Kepentingan pribadi dengan golongan, sudah lupa gitu kan akan amanahnya itu. Padahal mereka dipilih kan untuk mewakili masyarakat. Ada pesan-pesan untuk anggota dewan atau wakil rakyat yang bisa disampaikan? Kerjalah lebih profesional, ya kan, kedepankan kepentingan rakyat banyak, bukan golongan. Karena itu adalah amanah. Suatu saat pasti akan ada pertanggungjawabannya. Ya, bagaimana lebih melihat ke bawah kondisi masyarakat kita sekarang, jangan terlalu melihat ke atas. Karena pasti jauh berbeda dengan ada yang di atas dan di bawah gitu kan. Ya pemirsa, itulah sebagian Bung David dari suara-suara wakil rakyat kita yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau lihat penduduk Kabupaten Bogor 5,3 juta, tadi cuma 4 orang, tapi mungkin itu sudah mewakili dari yang ada. Kita bergeser sedikit ke daerah. Bagaimana Anda melihat kerja-kerja para 50 orang wakil rakyat kita yang sedang duduk di DPRD Kabupaten Bogor saat ini? Sejauh mana kemudian optimalisasi kinerja pada fungsi-fungsi DPRD kita seperti Anda sampaikan tadi di bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah? Yes. Kayaknya di Kabupaten Bogor lebih bagus deh daripada DPR RI ya, karena produk perdanya tadi kita ngobrol berapa, ada 10 ya? Iya, ada 10. Ada 10 perda yang sudah dihasilkan. Artinya dia sebagai fungsi pembuat undang-undangnya, legislatornya itu berjalan dengan baik ya. Kemudian artinya ini juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sejauh mana jumlah aturan yang bisa dilahirkan. Yang kedua, misalnya dalam konteks pengawasan ya. Saya juga memantau ya, banyak anggota dewan yang sering terjun ke lapangan, ada kasus dan sebagainya, dan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan, itu juga bagus. Dan kemarin APBD ya, untuk sudah disahkan juga kalau nggak salah ya. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan DPR RI, dengan DPR Kabupaten Bogor, ya saya harus katakan bahwa jauh lebih baik ya dari aspek apa yang mereka hasilkan. Jadi kalau kita kasih rapot merah biru, Anda kasih rapot apa untuk DPRD Kabupaten Bogor? Ya mungkin simpelnya 6-7 lah, belum. Tapi kan ini masih berjalan 4 tahun lagi ya. Kita lihat potensinya ke depan seperti apa. Mudah-mudahan juga tidak ada masalah-masalah lain seperti persoalan hukum dan sebagainya. Baik. Gitu. Bung David, secara keseluruhan bagaimana media melihat dinamika politik parlemen kita saat ini, di nasional maupun di daerah? Ya, anggota dewan tuh lebih suka dengan hal-hal yang terlibat suatu yang sedang aktual. Ya. Itu yang terjadi, sehingga kadang-kadang melupakan fungsi dia gitu loh. Misalnya satu hal yang kontroversial ya di DPR RI misalnya soal revisi undang-undang KPK. Udah tahu bahwa masyarakat itu kan semua suka dengan mendukung dengan apa yang dilakukan KPK. Oh, tiba-tiba ingin direvisi dengan misalnya persoalan-persoalan penyadapan dan sebagainya. Malah justru wakil rakyat yang menjadi telinga dan mata hati rakyat, kok office berhadapan dengan aspirasi yang ingin ada penguatan KPK gitu loh misalnya. Malah undang-undang KPK-nya mau direvisi yang mungkin ya banyak yang suujon, yang curiga, jangan-jangan ini melemahkan karena kebanyakan anggota KPK ini nanggapin anggota DPR. Ada apa di balik itu semua gitu ya, loh. ya. Nah, ini kan menjadi persoalan ini. Jangan sampai ada rentang yang sangat panjang antara aspirasi dengan elit gitu loh. Ya kan? Mereka itu kan dipilih nih di daerah pemilihannya, harus dengar. Mau nggak rakyat ini undang-undangnya diperbaiki, dirubah gitu loh ya. Jangan setelah menjadi elit, yang lebih dikedepankan kepentingan politiknya daripada aspirasi masyarakat. Saya melihat publik itu senang dengan KPK. Ya, dia bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, mau siapapun ya, semua dibabat kan begitu ya. Jangan karena misalnya tanda kutip banyak anggota DPR oknum terlibat KPK karena ini merasa ingin melemahkan DPR, sudah diamputasi RUU-nya Jadi ada apa dengan wakil rakyat kita? Ada apa? Makanya apakah undang-undang KPK itu prioritas untuk dibahas sekarang? Apakah tidak yang lebih lain yang langsung bisa berhubungan langsung dengan publik gitu? Undang-undang yang lain kan lebih banyak tuh. Baik. Nah, kenapa ini selalu ngotot RUU, dan sekarang sudah masuk sekarang loh. RUU KPK itu masuk bulan Desember ini untuk dibicarakan. Kita lihat. Iya. David. 2 minggu nih selesai nggak? Ada apa ini? Nah, itu masalahnya. Dalam hal membuat skala prioritas saja,
Apakah memang yang Apakah itu menjadi prioritas? utama? Apakah tidak ada undang-undang yang lain yang sedang lagi dibutuhkan oleh publik? Itu pertanyaan buat saya. Bung David Rizal Nugroho, Oktober tahun ini kami mencatat anggota Dewan menerima pencairan penaikan tunjangan selama 10 bulan sejak Januari. Dengan penaikan tunjangan ini, parfum apa yang harus sekali lagi kita berikan kepada para wakil rakyat kita? Anda jawab selepas yang berikut ini. David, ada hal yang menarik di DPR kita di Oktober ini, di tahun ini, begitu ada tunjangan yang naik, dan penaikan tunjangan ini direncanakan tidak hanya untuk tahun ini, karena tahun 2016 itu sudah dalam rancangan APBN 2016 telah mengusulkan anggaran sebesar 6,89 triliun rupiah. Artinya kelak akan ada penaikan anggaran 1,7 triliun untuk anggota DPR kita yang terhormat. Bagaimana Anda melihat ini? Bukan hanya di nasional, kabupaten juga ada kan, dengan adanya fasilitas kendaraan dinas yang kemarin diramaikan di media begini. Saya pikir yang selalu menjadi persoalan adalah boleh saja orang meningkatkan pendapat dan sebagainya asal tidak melanggar undang-undang dan terukur. Selama ini kan selalu dikatakan bahwa kita naikkan supaya kinerjanya meningkat, kan begitu kan? Anggota DPR dikasih mobil dinas supaya mobilitasnya lebih cepat. Ya. Anggota DPR dikasih uang saku untuk jalan supaya bisa menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Nah, ini yang kita tunggu kan outputnya. Outputnya apa? Kalau DPRD kabupaten kota ada perdanya dong. Kalau DPR RI ya undang-undangnya. Jangan ketika fasilitas sudah diberikan malah makin menurun. Ya, menjadi pertanyaannya adalah patutkah anggota dewan menerima penaikan tunjangan tersebut saat sebagian masyarakat ekonomi dalam keadaan ekonomi lemah misalnya? Kalau kita bicara soal itu tidak patut. Ya, tapi kan tentunya saya mengerti bahwa suku bunga naik dan sebagainya, kebutuhan itu ada disesuaikan dengan standar ekonomi yang umum ya. Kemarin juga ada yang mengembalikan juga kan. Jangan-jangan itu juga sebagai kampanye politik juga kan. Pencitraan. Dia kembali kita diambil lagi kan bisa lagi. Nah, jangan gitu. Kadang-kadang namanya juga lembaga politik kan. Bisa dimainkan gitu loh ya. Tapi menurut saya ya kalau mereka misalnya memprogramkan kenaikan tunjangan kinerja, terukur dong. Saya naikkan biaya Anda untuk membahas undang-undang, tapi undang-undangnya beres gitu loh. Ya kan, jangan ini cuma 3 dari 12. Dalam membuat skala prioritas juga harus jelas gitu, mana yang dibutuhkan atau tidak. Nah, ini undang-undangnya 1, 2, 3 naik gaji, wajar kalau saya bertanya. Nah, belakangan juga ada wacana di media kalau misalnya rakyat bisa nggak untuk mengambil kembali mandatnya? Ya, itu memang satu proses yang agak panjang, itu kan proses politik ya. Gampang sih nanti 2019 nggak usah dipilih lagi. Ya kan? Ya kan nanti hukumannya dari 2011 kalau mereka tidak aspiratif ya nggak usah dipilih lagi. Pilih lain yang lebih aspiratif. Cuma memang menjadi anggota DPR itu ya kan tidak mudah ya, melalui proses yang panjang ya. Saya bilang kalau ingin menjadi wakil rakyat, benar-benar melayani rakyat, dia harus selesai dengan dirinya. Yang disebut sudah selesai sendiri udah nggak punya kebutuhan lagi apa. Jadi benar-benar selama 5 tahun dia bekerja untuk rakyatnya. Bukan malah mencari penghasilan di DPR. Jadi pertanyaan berikutnya, kenapa jabatan yang sulit diraih ini kini pamornya menurun, Bung David? Menurut Anda menurun nggak? Ya, bukan. Menurun juga bisa dikatakan menurun karena ya perilaku. Ketika dia menjadi anggota DPR, derajatnya meningkat, gaya hidupnya meningkat, kebutuhannya meningkat, ya kan? Ya, menjadi orang yang sangat terhormat. Nah, ini kan berekvivalen dengan kebutuhan dia, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, duit cuma segini, pendapatan, akhirnya penyimpangan yang terjadi kan. Nah, itu yang kita inginkan. Makanya, menjadi wakil rakyat, menurut saya, yang katakan saya tadi, Mbak Mei, dia harus sudah selesai. Dia sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan dirinya, ya kan? Bahwa dia sudah punya pendapatan yang cukup ketika dia terjun ke wakil rakyat, emang benar-benar. Kalau perlu gajinya dikasih tuh buat konstituen. Ya. Nah, ini persoalan di negara kita kan. Ya, masih ada yang menganggap menjadi anggota DPR itu menjadi pekerjaan yang baru gitu. Baik, kita saksikan pemirsa dimanapun Anda berada, meme jadi di media sosial belakangan mungkin banyak meme yang muncul. Kita lihat tayangan berikut ini. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di
lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial Bung David. Kalau kita saksikan meme tadi, Lucu-lucu rakyat ya? mungkin ya. itu sebenarnya bagian ekspresi dari ekspresi. Itu genuine loh, benar dari grassroots itu. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat segmen Cepopong waktu awal-awal, mana Palu Abdi? Bagaimana Anda melihat dulu ekspresi masyarakat di meme tadi, Bung David? Jadi apa yang disampaikan media sosial, itulah cerminan wajah bangsa kita. Ya, begitulah rakyat menilai gitu loh. Asli, genuine, apa adanya, dan memang itu menjadi pandangan masyarakat terhadap kawan-kawan yang bertugas di DPR gitu loh. Ya, itu wajahnya. Nah, ini menjadi harus otokritik. Jadi bagaimana dengan urusan komitmen anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat? Ya, dia harus balik lagi bahwa menjadi anggota DPR itu perjuangannya kan nggak mudah, susah. Ya, prosesnya panjang ya, kampanye ke sana kemari, dan jangan mandat ini diselewengkan. Ini cuma 5 tahun loh. Buat satu blueprint, buat satu karya bahwa selama 5 tahun dia bisa berbuat sesuatu. Ya, itu yang penting ya. Saya akui juga kawan-kawannya DPR ini kan godaannya banyak nih. Orang yang punya power dan kekuasaan. Ya harus kuat iman. Gitu kan, kalau enggak ya akan kejeblos. Sudah banyak kan kasusnya. Rata-rata selama ini imannya nggak kuat. Karena lingkungan. Ya, saya katakan tadi gaya hidup, lingkungan, pergaulan, dan mereka punya power. Ya, ingat bahwa power itu didapat melalui proses perjuangan yang keras oleh rakyat. Ingat bahwa di belakang dia itu ada konstituen yang memberikan harapan di pundaknya terhadap aspirasi dan perjuangan. Kalau gitu Bung David, sejauh mana partai politik misalnya harus bekerja keras untuk merekrut orang-orang terbaiknya untuk dimajukan sebagai wakil rakyat? Ini problem juga, ya kan, selektivitas dalam proses penyusunan caleg. Ya. Nah, partai politik harus benar-benar menjadi filter yang kuat, gitu loh. Siapa sebenarnya yang berhak dicalonkan? Dia punya kriteria yang jelas, ya, punya basis dukungan yang jelas. Kemudian punya base intelektual yang memadai. Kadang juga problem kita di lapangan itu ya, yang cerdas belum juga terpilih gitu loh. Ya, yang pinter belum juga dapat gitu loh. Malah yang biasa-biasa aja jadi gitu. Ya karena memang potret bangsa kita seperti ini, tingkat kecerdasan berpolitik tuh masih rendah, kesadaran politik masih rendah. Masih melihat orang itu figur, bukan dari kapasitas dan kemampuannya. Ya karena memang ketika dia dipilih langsung orang kan ngelihat ya wajahnya, kedekatannya, bukan lagi melihat kemampuan. Itu problemnya. Memang ada plus minus. Sistem pemilihan melalui partai juga ada plus, sistem pemilihan langsung sekarang juga ada plus minus. Tapi yang masih terbaik memang sekarang rakyat pemilih langsung wakilnya. Oleh karena itu partai harus benar-benar menjadi filter supaya calon anggota DPR yang disajikan diurutkan itu benar-benar yang terbaik. Baik, ada wakil rakyat juga yang mengatakan tidak semua loh wakil rakyat malas. Yes. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita sekarang sudah jauh lebih baik dengan ada instrumen MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, sekarang kalau misalnya beberapa kali tidak masuk juga ada sanksi. Ya, itu sebenarnya lagi-lagi balik ke moralitas, ya, balik kepada dirinya gitu ya. Dia ketika kepilih dia sadar tidak terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Mau dibuat aturan seperti apapun, kalau nggak ada kesadaran dalam diri bahwa sedang mewakili aspirasi rakyat, ya susah gitu loh. Tapi ingat, ya rakyat itu nggak diam. 5 tahun lagi, kalau Anda begitu, Anda nggak saya pilih lagi. Baik, ini dicatat betul-betul ya? Betul, iya, gitu loh. Baik, untuk membuka kesempatan politik lebih luas, apakah perlu ada pembantasan juga daripada penggunaan dana kampanye sehingga tidak jadi korupsi dan seterusnya? Bung David, Anda jawab selepas kita lihat jeda pariwara berikut ini.
kita lanjutkan ke pertanyaan saya tadi untuk membuka kesempatan politik lebih luas, apakah perlu ada pembatasan penggunaan dana kampanye? Ini menarik ya, kalau misalnya penggunaan dana kampanye pada saat dia menjadi caleg itu sangat relatif ya. Itu juga satu ide yang bagus kalau memang bisa. Tapi persoalannya adalah memang politik itu high cost ya. Menjadi anggota DPR itu calon pengalaman pribadi juga mungkin ya. Tidak hanya punya kapasitas, kapabilitas, juga harus punya sumber dana yang kuat ya. Karena ketika kampanye tidak hanya cukup misalnya dengan alat peraga dan sebagainya. Ya, saya pikir perlu juga ada regulasi audit ya terhadap caleg ini gitu loh, supaya jangan nanti akhirnya orang yang banyak duit dia yang banyak kepilih gitu loh. Ya, jadi regulasinya harus ada. Pembatasan itu saya setuju ya. KPU membuat aturan ya bahwa dana kampanye caleg juga harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Memang sih ada laporan waktu itu penggunaan dana kampanye, tapi tidak diaudit dengan baik gitu. Akhirnya ya itu, jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat antar caleg. Ujung-ujungnya soalnya kalau misalnya dana kampanyenya tidak dibatasin, kemudian itu tadi kita ngomong soal korupsi terjadi karena dia harus mengembalikan mungkin dana pinjaman waktu dia mau kampanye maju. Persis, itu yang terjadi kawan-kawan yang tergoda ya, dia menggunakan kesempatan akhirnya kepleset, ya kan? Bukan hanya di tingkat nasional loh, di kemarin terakhir Banten juga kena, kemudian juga di Sumatera juga kena, ya kan? Kasus-kasus ini jangan sampai itu terjadi. Makanya saya katakan tadi, calon anggota DPR, DPRD itu harus sudah selesai dengan dirinya, ya kan? Sehingga jangan sampai ketika dia terpilih, modalnya harus balik lagi nih. Akhirnya dia menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk itu. Baik. Untuk kali-kong dan sebagainya, itu yang kita hindari. Kita ingin wajah wakil rakyat ke depan itu benar-benar wajah yang benar-benar bisa mewakili gitu loh. Yang bebas dari persoalan skandal politik, persoalan hukum, dan persoalan-persoalan moral. Secara singkat, potret wakil rakyat kita saat ini seperti apa, Bung David? Ya, itu kan yang terjadi ya, skandal politik ada, persoalan hukum dan persoalan moral. Tiga itu yang menjadi hal yang harus dihindari oleh kawan-kawan itu ya. Kalau tiga ini bermasalah, selesai dia. Baik, kalau begitu bagaimana media menilai proses hukum yang terjadi untuk mengontrol wakil rakyat kita kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara? Ya, sekarang kan sudah banyak ini ya, bahwa persoalan kita berharap ini bisa memberikan efek jerah. Ya, proses pengusutan terhadap anggota DPR mudah-mudahan nggak kapok. Saya berharap tahun 2015 ini yang terakhir, yang tiga ini yang di DPR berurusan dengan KPK. 2016 sudah tidak lagi anggota Dewan yang berurusan dengan masalah hukum. Satu deh, dari daerah kita ngobrol sedikit soal MKD kemarin misalnya, banyak rakyat di media menyatakan bahwa cara bertanya anggota Dewan saja perlu dipertanyakan ketika kasus Setia Novanto dan seterusnya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, itulah wajah potret kita, wajah dunia politik kita yang memang masih jauh panggang daripada akhir. Tapi saya tetap optimis. Kita semua lagi belajar demokrasi. Ingat, demokrasi Indonesia itu baru 98 loh ya. Baru-baru dibanding dengan negara yang lain. Apa ini proses pembelajaran yang terus dilakukan. Kita harapkan kualitas demokrasi kita makin meningkat. Kualitas demokrasi meningkat, kualitas wakil rakyat meningkat, kualitas pemerintahan kita lihat. Kita nggak boleh pesimis terhadap perubahan itu. Tapi tetap kontrol itu penting. Kontrol dari stakeholder itu penting, baik itu rakyat, media, dan supaya semua orang yang diberikan amanah dalam menjalankan kekuasaan khusus pada wakil rakyat bisa menjalankan sesuai dengan realnya. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi wakil rakyat yang betul-betul merakyat, apa yang harus dilakukan bagi masyarakat misalnya yang ingin menjadi wakil rakyat ke depan? Ya, pertama adalah dia harus clean, dia harus bersih, ya. Yang kedua adalah dia harus rajin terjun ke masyarakat untuk mendengarkan langsung. Dan ketiga adalah meningkatkan kapasitas dia, pemahaman dia terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Dan empat, terukur dengan produk-produk hukum, produk-produk yang mereka hasilkan. Undang-undangnya bertambah, perdanya bertambah, hak-hak yang diberikan kepada pengawasannya dijalankan, dan hak budgetnya juga dijalankan dengan baik. Jangan hak budget itu malah justru membuat menjadi kontraproduktif. Gitu. Yang disebut hak budget itu adalah merumuskan APBD dan APBN nih, malah menimbulkan persoalan yang baru ketika itu nggak kelar-kelar gitu loh. Tarik-menarik kepentingan, akhirnya APBD-nya terlambat dan sebagainya. Ingat bahwa proses untuk menjalankan undang-undang seperti Perda APBD itu membutuhkan waktu. Ya kalau misalnya, maaf seperti yang terjadi di Jakarta, DPRD dengan pemerintah provinsi tidak harmonis dalam membuat pembahasan APBN provinsi, itu kan membuat kegiatan program menjadi terhambat. Ya, komunikasi juga harus penting antar elit-elit yang ada, baik itu Muspida, kemudian DPR terutama dalam hal 3 itu menyusun anggaran itu.
Baik, kita sudah ada di penghujung tahun 2015. Tadi kita bahas di awal DPRD Kabupaten Bogor sendiri sudah lebih dari 10 perda ada. Kemudian 4 sedang dievaluasi di tingkat provinsi, termasuk perubahan status desa Pabuaran. Ada hal yang ingin Anda sampaikan kepada wakil dewan kita yang terhormat di DPRD Kabupaten Ya, saya Bogor? berharap tahun depan perdanya mungkin lebih banyak lagi yang bisa mengakomodir dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hak pengawasannya terhadap pengawasan belanja APBD dan sebagainya. Yang ketiga adalah jangan bertele-tele dalam membahas APBD, itu yang penting. Jangan Bertele-tele membahas APBD karena ini ditunggu oleh rakyat. Jangan sampai telat dari jadwal yang sudah disepakati. Karena kalau terjadi seperti Jakarta ini repot semua. Dan itu akan berpengaruh pada penyerapan anggaran nantinya. Baik, Bung David Risa Nugroho, satu kata untuk wakil rakyat kita. Berbuatlah, dan berbuatlah untuk rakyat. Baik, berbuatlah, dan berbuatlah untuk rakyat. David Risa Nugroho, terima kasih sudah berada di bedah editorial kita pagi ini. Dan pemirsa, wakil rakyat adalah politikus pelayan, sehingga ia tidak pernah takut kehilangan apapun selama itu didedikasikan bagi kemaslahatan orang banyak. Jika prinsip ini tidak dilakukan, para politikus tersebut niscaya hanya akan menjadi cibiran sejarah dan rakyat. Saya Mike Kosentia dan segenap kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.